Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan siapkan seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kita membawa persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan, yaitu persembahan dari seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan, karena hari ini Tuhan memberi kepada kita satu kesempatan untuk kita bisa hidup kembali. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini, sehingga kami boleh datang menghadap Tuhan bersama-sama umat-umat Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. So
takkan ku melepaskanmu cahaya
kami di hadapan Engkau datang bersama-sama dengan umat-umat-Mu. Biar menjadi sebuah kerinduan yang kami kerjakan terus-menerus untuk mengiringmu seumur hidup. Baik pikiran dan kehendak kami ada di hadapan Tuhan, ada di dalam kendalinya Tuhan saja. Terima kasih buat hari ini Kau memberi kepada kami kesempatan. Kami dapat beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu yang besar itu. Pujian, syukur dan hormat kami naikkan kepada-Mu. Dan kami mohon terus-menerus hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami. Engkau memimpin ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Setiap pelayan-pelayan-Mu ada urapan Tuhan yang nyata atas kami semua. Umat-umat Tuhan boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah yang kami kerjakan pagi hari ini. Puji bagi nama Tuhan. Kami mau lebih lagi bertepuk tangan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita patut bersukacita di tengah keadaan yang bagaimanapun, sebab Tuhan memberikan sukacita kepada kita semua. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima
kita bersama-sama. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiranya pagi hari ini setiap hati kita boleh disiapkan sungguh-sungguh untuk kita firman. Mau berkata kau
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami sungguh percaya bahwa di dalam segala situasi apapun, Engkau Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan setiap kebaikan-kebaikan bagi kami, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang sungguh-sungguh menaruh harapan kami hanya di dalam Engkau saja. Berkati kami semuanya ya Tuhan, agar peribadatan kami pada pagi hari ini adalah peribadatan yang berkenan di mata Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kami masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kami masih bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak bersahabat bagi kami orang-orang percaya, tetapi kami yakin bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Engkau Allah selalu ada bersama-sama dengan kami. Biarlah persekutuan-persekutuan yang kami adakan, biarlah peribadatan-peribadatan yang kami lakukan di dalam nama-Mu saja Tuhan, Engkau berkenan dan Engkau hadir. Biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan dimanapun saat ini mereka berada. Di rumah-rumah mereka yang hari ini, yang pagi ini, mereka sudah ada di layar monitor mereka. Mereka sudah ada di layar komputer mereka. Mereka sudah ada di layar laptop mereka. Bahkan mereka sudah ada di layar Android dan HP mereka Tuhan. Mereka bersama-sama untuk beribadah dengan kami, mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa situasi seperti ini tidak menghalangi kami untuk kami datang kepada Tuhan. Karena inilah waktunya Tuhan, masa penantian, masa penuaian, bahkan masa di mana yang benar akan semakin benar, yang kudus akan semakin kudus, dan yang suci akan semakin suci. Biarlah hari-hari ini kualitas kerohanian kami bisa dilihat oleh Tuhan. Kerohanian kami bisa nampak dan bisa dilihat oleh semua orang dan dilihat oleh Tuhan sendiri juga. Bahwa kehidupan kami di hari-hari terakhir ini, kami rindu lawatan Tuhan terjadi, pengurapan Tuhan terjadi, memberkati setiap rumah tangga daripada anak-anak Tuhan. Biarlah di dalam setiap rumah-rumah mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rumah-rumah mereka penuh dengan mazmur pujian, pengagungan yang dipanjatkan oleh keluarga-keluarga mereka, sehingga mereka boleh bersungguh-sungguh, mereka boleh menerima firman Tuhan dan mereka boleh melakukannya. Karena kami yakin Tuhan bahwa bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati setiap media-media sosial yang kami pakai. Kuduskan setiap peralatan-peralatan yang kami pakai, yang dipakai oleh umat-umat Tuhan. Dengan berbagai cara mereka mempergunakan setiap fasilitas elektronik yang mereka punyai di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan. Biarlah hari ini bukan kami saja yang diberkati, tetapi umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan kami pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan, yang terus setia melayani Tuhan dan melayani umat-umat Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati kami di pagi hari ini. Mengucap syukur Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Salam. Ya, pada pagi hari ini adalah hari yang sangat indah buat saya, karena dimana kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, kita masih bisa bersekutu kepada Tuhan, kita masih bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tahu hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, di mana situasi dan kondisi hari-hari ini adalah situasi kondisi yang tentu sangat tidak mengenakan bagi semua orang, khususnya buat orang-orang percaya, di mana yang seharusnya hari Minggu mereka ada di dalam rumah Tuhan, di bait Tuhan secara fisik, berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan, bertepuk tangan, dan mereka boleh bertegur sapa, berjabatan tangan, dan saling menanyakan kabar. Tetapi di hari-hari ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk kita beribadah secara live streaming ataupun secara online. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, pakai dengan semaksimal mungkin setiap kesempatan yang indah ini, karena selagi Tuhan memimpin gerejanya, ya, Tuhan memimpin anak-anak Tuhan,
Kita akan terus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena waktunya tidak lama lagi bahwa Dia akan datang pada kali yang kedua. Untuk itu persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, seperti 5 gadis yang bijaksana mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga ketika sang mempelai itu datang, maka 5 gadis yang bijaksana itu diperbolehkan dan diperkenankan untuk masuk ke dalam sebuah pesta, yang dimana pesta itu hanya bisa dipunyai dan bisa dirasakan oleh setiap orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Pada pagi hari ini, kondisi apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, kami mengajak engkau harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena di dalam pengharapan di dalam Tuhan itulah yang akan membuat kita semakin cinta kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat krusial, hari-hari yang sangat menentukan, hari-hari di mana akan terjadi banyak penampilan besar-besaran, bagaimana seseorang itu berkualitas atau tidak berkualitas. Nah, hari-hari inilah hari yang sangat menentukan, hari yang sangat krusial. Tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap terus tinggal di dalam Tuhan, cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu sebagai orang-orang percaya. Nah, untuk itu di pagi yang indah ini izinkan saya sebagai seorang gembala sidang, izinkan saya sebagai seorang pemimpin gereja di tempat ini, izinkan saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk kita dengar, untuk kita renungkan, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bukan engkau saja yang diberkati, tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari bahwa dunia kita adalah dunia yang berbeda dengan dunia di mana kita hidup saat ini. Saya akan ulangi supaya kalimat yang pertama ini menjadi satu referensi, menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita, supaya kita ke depan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ketika kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu berarti sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari bahwa dunia kita adalah dunia yang berbeda dengan dunia di mana kita hidup saat ini. Saudara tidak salah dengar. Kita harus menyadari bahwa dunia kita, sekali lagi, kita harus menyadari bahwa dunia kita adalah dunia yang berbeda dengan dunia di mana kita hidup saat ini. Saudaraku, kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan bahwa dunia kita adalah dunia yang berbeda? Sebab orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus seharusnya sudah tidak lagi mengarahkan fokus hidupnya tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi segenap hidup kita sudah harus diarahkan, sudah harus dipersiapkan untuk hidup di dunia yang berbeda, yaitu di langit baru dan di bumi yang baru. Yang percaya kepada kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita landasi kebenaran firman Tuhan ini dengan satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dan akan kita buka bersama-sama di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang kedua. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saudara simak baik-baik. Di rumah disimak dengan baik-baik, mempersiapkan catatan-catatanmu supaya sepanjang 1 minggu ini engkau boleh merenungkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang hari ini sudah kita dengar dan akan kita dengar dan akan kita pelajari, sehingga di akhir firman Tuhan nanti saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah
yang harus kita perkarakan. Landasan kebenaran firman Tuhan ini di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ketiga, inilah yang harus kita perkarakan. Inilah yang harus kita kejar. Ini yang harus kita cari. Memang saat ini kenyataannya saudara dan saya masih ada di dalam dunia ini. Tetapi ingat baik-baik, yang Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengikatkan diri kita lagi dengan dunia ini. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah saudara, perhatikan itu. Jemaat-jemaat Tuhan, perhatikan itu. Bahkan saya sebagai seorang hamba Tuhan juga harus memperhatikan itu. Artinya dengan kata lain, sekalipun kita masih tinggal di dunia, sekalipun kita masih tetap beraktivitas di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita harus belajar memikirkan perkara-perkara surgawi, bukan perkara-perkara dunia lagi. Sebab sebagai orang percaya harusnya kita tahu perkara-perkara duniawi itu adalah perkara-perkara yang sia-sia. Seharusnya sebagai orang percaya kita tahu bahwa perkara-perkara duniawi itu adalah perkara-perkara yang sifatnya sementara, sifatnya fana. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu perkara-perkara surgawi itu yang seperti bagaimana? Perkara-perkara surgawi itu seperti apa? Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan pengertian. Paling tidak kita harus mulai berpikir seperti ini. Paling tidak kita harus berpikir seperti ini. Kalau Allah itu kudus, berarti hidupku dan hidupmu harus kudus. Kalau Allah itu suci, berarti hidupku dan hidupmu harus suci. Kalau Allah itu tidak bercacat, tidak bercela, berarti sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, hidupku dan hidupmu seharusnya tak bercacat dan tak bercela. Kalau Yesus hidup di dunia ini hanya untuk melakukan kehendak Bapa yang ada di dalam surga, berarti sebagai anak Allah, sebagai orang-orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen, aku dan engkau harus hidup untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yang setuju dan percaya di rumahmu masing-masing, mari kita katakan bersama-sama, amin. Saudaraku, ini semua harus menjadi landasan. Sekali lagi, ini semua harus menjadi landasan kehidupan kita sebagai orang percaya, landasan kehidupan kita sebagai orang Kristen, landasan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Jika tidak, maka hidup kita akan semakin tenggelam di dalam perkara-perkara duniawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini manusia pada umumnya, juga termasuk di dalamnya ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, yang hanya mengarahkan hidup mereka tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Apa yang dibicarakan hanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan diri. Apa yang dibicarakan adalah keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi yang hendak ingin dicapai, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada begitu banyak orang berjuang untuk hal yang satu ini? Mengapa ada begitu banyak orang berjuang untuk hal yang satu ini? Karena mereka berpikir apa yang mereka ingin capai itu bisa menyenangkan hati mereka, bisa membahagiakan hidup mereka. Keinginan mereka selalu ditujukan kepada hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara, hal-hal yang tidak memiliki kekekalan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan pagi yang indah
apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita tidak mau belajar hidup suci, kita tidak mau belajar hidup kudus, kita tidak mau mencari perkara-perkara yang Tuhan inginkan, resiko terbesarnya adalah kita tidak akan mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Perhatikan itu dan camkan baik-baik. Segala sesuatu yang sifatnya fana itu tidak akan kekal, tetapi kita harus kejar sesuatu yang sifatnya bisa mencapai kekekalan, yaitu perkara-perkara surgawi. Saudara, seharusnya saudara dan saya berpikir bahwa kalau tidak diterima di dalam kerajaan Allah, itu artinya kita akan dibuang dari hadirat Allah ke dalam kebinasaan yang kekal. Saya bukan sedang menakut-nakuti, saya bukan sedang mengancam dan membuat Bapak Ibu Saudara takut sehingga engkau datang kepada Tuhan karena engkau rasa takut engkau tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi saya sampaikan hal-hal yang seperti ini supaya kita sebagai keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Ambasador, kita mulai hari ini mulai fokus mencari perkara-perkara surgawi, walaupun kita masih tinggal di tengah-tengah dunia ini. Tetapi jangan pernah lupa, dunia kita itu berbeda. Dunia yang kita tempati ini berbeda dengan dunia kita. Karena asal muasal kita, setelah kita dibangkitkan oleh Kristus, setelah kita memperoleh keselamatan daripada Kristus, dunia kita itu berbeda dengan dunia di mana kita tinggal hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ya Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai 17, ini tentang doa Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Yohanes 17 ayat 14 sampai 17. Ini tentang doa Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang turun tangan. Tuhan Yesus sendiri yang berdoa. Di mana ayat yang ke-14 berkata seperti ini firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Ku kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Perhatikan baik-baik, melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berdoa memohon perlindungan Bapa di surga kepada orang-orang yang mengaku percaya kepadanya. Tuhan Yesus berdoa dan memohon kepada Bapa supaya melindungi orang-orang yang percaya kepadanya, melindungi mereka daripada yang jahat. Nah saudaraku, tetapi ironisnya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mau bersungguh-sungguh berjuang untuk menguduskan diri mereka, bahwa ada begitu banyak orang yang justru menyerahkan hidup mereka kepada yang jahat. Sekali lagi, ironisnya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mau sungguh-sungguh berjuang untuk menguduskan diri mereka. Bahkan ada begitu banyak orang yang justru menyerahkan hidup mereka kepada yang jahat. Kita harus perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dunia ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang saya cintai, yang selalu saya bawa di dalam doa-doa kami, menjadi seteru salib Kristus. Perhatikan baik-baik, menjadi seteru salib Kristus
itu sama dengan menjadikan diri kita musuh Allah. Dengar itu baik-baik Bapak Ibu Saudara, menjadi seteru salib Kristus itu sama dengan menjadikan diri kita musuh Allah. Orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, ia telah menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara perhatikan baik-baik, menjadi musuh Allah berarti menolak anugerah keselamatan yang telah Allah berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah menolak keselamatan, itu artinya tidak akan pernah dikenal oleh Allah. Itu pasti. Sekali lagi saya mau katakan, itu pasti dan itu pasti. Menjadi seteru salib Kristus sama saja halnya engkau menjadi musuh Allah dan engkau tidak akan pernah masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itu pasti. Saya bisa katakan sekali lagi, itu pasti dan sangat pasti. Jadi jangan lihat hidupmu saat ini saudara. Ya, jangan lihat hidup kita hari-hari ini kok aman-aman saja, seperti tidak ada perbedaan, seperti tidak ada persoalan. Ingat baik-baik, ingat baik-baik. Ketika semua orang berada di hadapan Tuhan nanti, ketika semua orang berada di pengadilan tahta Allah yang kudus, dan saat itu Tuhan akan berterus terang. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu tidak relevan. Toh hidupku aman-aman saja, baik-baik saja, oke-oke saja. Aku tidak beribadah, aku tidak sembahyang, aku tidak berdoa, aku tidak baca Alkitab, kok oke-oke saja. Tidak ada mara bahaya menghampiriku, bahkan virus corona juga tidak mendekatiku. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Baik-baik, perhatikan baik-baik. Hari ini mungkin Tuhan tidak berterus terang, tapi satu kali kelak ketika kita ada di hadapan Allah Bapa kita ada di pengadilan Tuhan kita, disitulah Tuhan akan berterus terang. Saya sering katakan dan saya sering ulang-ulang setiap kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir, perhatikan baik-baik. Inilah hari terakhir. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah, perhatikan baik-baik ayat ini, saya sangat suka sekali dan saya berharap itu jangan sampai terjadi dalam hidupku dan hidup Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya sering singgung dan saya sering ingatkan kepada saudara tentang firman Tuhan ini. Saya percaya kita sudah sering kali membaca ayat kebenaran firman Tuhan ini. Kita sudah sering kali mendengar khotbah-khotbah tentang firman Tuhan ini. Tetapi mengapa selama ini kita masih tetap menutup telinga kita rapat-rapat? Kita masih tetap menutup mata hati kita. Dan kita tidak mau tahu dengan kebenaran firman Tuhan ini. Padahal seharusnya kita tahu yang berbicara itu bukan seorang manusia, pendeta seperti saya. Padahal seharusnya kita tahu siapa yang berbicara di dalam ayat ini. Yang menyampaikan ini bukan orang lain, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, menyampaikan kebenaran ini. Dan kalau Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, pasti kebenaran ini akan digenapi, saudara. Pasti kebenaran firman Tuhan ini akan digenapi. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah tahu akan kebenaran firman Tuhan ini, dan
dan kita mengerti bahwa di balik kebenaran ini ada ancaman kebinasaan atas hidup orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup melakukan kehendak Bapa di surga, kenapa kita tidak gentar? Kenapa kita tidak gentar terhadap hal ini? Kenapa kita tidak takut? Kenapa kita tidak mau bertobat? Saudara jangan sampai menyesal. Saudara jangan sampai menyesal di kekekalan nanti, tapi penyesalan itu sudah tidak berarti apa-apa. Sebab kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat kalau kita sudah sampai di depan tata Allah yang kudus itu. Saudara, kalau di awal saya sudah singgung bahwa dunia kita ini dunia yang berbeda, dan firman Tuhan mengatakan akan hal itu dengan sangat jelas. Dunia kita bukan di sini, kewarganegaraan kita bukan di sini. Saya mau sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan bahwa tempat kita bukan di sini selama-lamanya. Kehidupan kita bukan selama-lamanya ada di dunia ini. Engkau harus tahu, kewarganegaraanmu bukan di sini selama-lamanya. Tetapi kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan kerajaan surga. Itu bagi orang yang melakukan firman Tuhan akan mendapatkan kewarganegaraan surga. Saudara perhatikan itu. Saudara perhatikan itu. Nah, oleh sebab itu, saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus mulai belajar untuk memindahkan hati kita. Hari-hari ini kita harus belajar memindahkan hati kita, memindahkan pikiran kita, supaya hanya ditujukan kepada Allah saja. Perhatikan baik-baik. Mulai hari ini belajarlah untuk memindahkan hati kita, memindahkan pikiran kita, memindahkan tujuan hidup kita hanya tertuju, hanya terfokus kepada Tuhan kita saja, yaitu Yesus Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak lagi mengumpulkan harta di dunia ini. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Saudara perhatikan itu. Saudara perhatikan itu baik-baik. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita masih memikirkan dunia ini? Tidak ada jawaban lain selain karena sebenarnya hati kita masih terikat dengan harta yang kita miliki di dunia ini. Kita masih terikat dengan kesenangan-kesenangan hidup di dunia ini. Firman Tuhan katakan apa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi karena kita masih terikat kuat dengan dunia ini, kita tidak mau melepaskan dunia ini. Itulah yang membuat kita menjadi sulit untuk memindahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Karena selama ini yang menjadi fokus tujuan kita adalah dunia ini. Yang menjadi fokus tujuan kita adalah untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia ini. Makanya tidak jarang, tidak banyak orang percaya, banyak orang Kristen meninggalkan pertemuan-pertemuan di dalam Tuhan, meninggalkan kewajiban-kewajibannya untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Dan itu sangat sulit. Orang-orang yang masih terikat dengan dunia tidak akan pernah mungkin bisa memindahkan hatinya, pikirannya tertuju kepada Allah saja. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan, menyampaikan kebenaran seperti ini, menyampaikan kebenaran seperti ini kepada saudara, kepada sidang jemaat Tuhan, memang saya juga sadar bahwa betapa sulitnya saya harus memaksa saudara untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi ini. Itu sama sekali sulit. Kenapa? Saudara memiliki kehendak bebas. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan Gereja Ambassador memiliki kehendak bebas. Saudara bisa menentukan
Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin gereja, sebagai seorang gembala sidang, saya harus katakan yang tegas. Kalau saudara tidak belajar untuk memindahkan hatimu hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya, engkau akan binasa di kekekalan nanti. Saya tentu sadar. Saya bicara seperti ini kepada saudara. Saya bukan orang yang sudah sempurna. Belum, Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai pribadi manusia juga belum sempurna. Sama seperti Bapak Ibu juga belum sempurna. Tetapi setiap hari saya berjuang untuk itu. Karena saya tidak ingin terbuang dari hadapan Tuhan. Saya berjuang, terus berjuang setiap hari. Dan selalu berkata di dalam hidup saya, Bapa mampukan hamba. Hamba tidak ingin berbuat salah. Hamba tidak ingin melukai hati Bapa. Hamba tidak ingin lagi mengecewakan hati Bapa. Hamba tidak ingin mendukakan hati Bapa. Hamba tidak ingin lagi hidup di dalam dosa dengan cara apapun. Saudara, tetapi untuk memilih cara hidup seperti ini, gaya hidup seperti ini, harus punya komitmen yang kuat. Komitmen yang melandasi semua itu adalah kita mau hidup takut akan Tuhan secara benar. Kita harus melandasi hidup takut akan Tuhan dengan cara yang benar. Kalau kita mau melihat keadaan hidup manusia pada umumnya saat ini, lalu mendengar kebenaran seperti ini, tidak banyak orang yang menyukai kebenaran firman Tuhan seperti ini. Tidak banyak telinga-telinga yang bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang seperti ini. Tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya rindu ketika saudara mendengarkan kebenaran ini, saudara memilih untuk berubah. Saudara memilih untuk berubah. Kenapa demikian? Karena inilah kebenaran yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan yang lain selain mengajarkan kepada kita untuk menguduskan segenap kehidupan kita. Kita harus tetap hidup di dalam ketaatan sekalipun ada di dalam penderitaan. Kita harus hidup di dalam ketaatan walaupun situasi kondisi hari-hari ini tidak baik. Kita harus hidup di dalam kesucian. Kita harus hidup di dalam kesalehan. Dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Ini sangat sulit untuk membuat Bapak Ibu Saudara melakukan firman Tuhan ini. Tidak gampang. Saya tidak bisa memaksa. Tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus menyampaikan ini. Kalau engkau tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah engkau menyesal di kemudian hari, di kekekalan nanti. Di kekekalan nanti tidak mungkin engkau bisa bertobat. Waktunya sudah tidak ada lagi. Itulah cara yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebagai orang percaya. Jadi saya harus katakan ini dengan tegas sekali lagi kepada saudara. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Kalau saudara tidak mau hidup di dalamnya, saudara binasa. Kalau saudara tidak mau tinggal hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, saudara binasa. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang percaya yang terus mengikatkan diri mereka dengan dunia ini. Mereka ingin menikmati dunia ini. Mereka ingin hidup dalam kewajaran, hidup sama seperti dunia ini. Tetapi dengan harapan nanti kalau mereka meninggal, maunya masuk surga. Saudara dengar baik-baik. Mungkin itu bisa terjadi. Kalau kebenaran firman Tuhan saja mengatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bagaimana mungkin kita bersahabat dengan dunia, terus kita mati pengennya masuk surga? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa walaupun engkau sudah dibaptis. Tetapi kalau engkau masih bersahabat dengan dunia, itu berarti menjadikan dirimu musuh Allah. Tidak mungkin walaupun engkau sudah dibaptis, engkau sudah baca Alkitab sampai 7 kali bolak-balik, tetapi kehidupanmu dan kehidupanku masih menjadikan salib Kristus itu sepenuh.
tegas bahwa Allah tidak ingin dipermainkan. Apa yang ditabur orang hari ini di dunia ini, maka itulah yang akan dituai di kekekalan nanti. Sekali lagi saya akan ulang. Firman Tuhan katakan dengan tegas bahwa Allah tidak ingin dipermainkan. Apa yang ditabur orang hari ini di dunia ini, maka itulah yang akan dituainya di kekekalan nanti. Perhatikan baik-baik, di kekekalan nanti. Di kekekalan nanti. Jadi kalau hari ini saudara, ya, jadi kalau hari ini saudara ataupun saya, kita kabur kejahatan, kita kabur kenajisan, kita kabur dusta, kita kabur kebencian, kita kabur kepahitan, kita kabur dendam, yang semuanya itu merupakan kekejian bagi Allah, maka apa yang kita tuai di kekekalan nanti adalah kebinasaan. Sekali lagi saya mau ulangi, karena kebenaran firman Tuhan ini sangat penting menentukan hari-hari terakhir ini untuk mencapai garis akhir. Karena inilah hari terakhir. Sebentar lagi kita akan mencapai garis akhir. Jangan sampai menjelang garis akhir engkau tidak akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi kalau hari ini saya ataupun saudara, siapapun engkau, statusmu seperti apa, kondisimu seperti apa, saya dan engkau perhatikan baik-baik. Jika kalau hari ini kita tabur kejahatan, kita tabur kenajisan, kita tabur dusta, kita tabur kebohongan, kita tabur kebencian, kita tabur kepahitan, kita tabur dendam, yang semuanya itu merupakan kekejian di mata Allah, maka apa yang kita tuai di kekekalan nanti adalah kebinasaan. Itu pasti. Sekali lagi saya mau katakan, itu pasti, dan itu pasti. Oleh sebab itu kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius, lebih daripada apapun juga. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mulai belajar untuk merubah pikiran dan perasaan kita, kita mulai sadar bahwa kita memiliki dunia yang berbeda. Lalu kita mulai belajar memindahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja dan kerajaannya, maka semua keindahan dunia ini dengan segala kesenangannya akan menjadi pudar di mata kita. Kenapa? Karena pada akhirnya kita tidak lagi mengingini apa yang ada di dunia ini, selain kita hanya mengingini Tuhan saja yang percaya akan Allah. Kita mau menghadirkan Tuhan sebagai satu-satunya kesukaan hati kita, dan tidak ada yang lain. Cara hidup seperti inilah yang akan membuat kita bisa hidup menyukakan dan menyenangkan hati Allah. Ingat saudara, ingat jemaat-jemaat Tuhan, ingat gereja Tuhan, ingat engkau adalah sang mempelai wanitanya Kristus. Ingat, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan ini, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan sekeras ini, dan kita tidak mau juga bersungguh-sungguh untuk berubah, tidak mau bersungguh-sungguh untuk bertobat, tidak mau sungguh-sungguh untuk hidup takut akan Tuhan secara benar, maka kita sedang menimbun murka. Perhatikan baik-baik, kita sedang menimbun murka. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang kelima. Nah saudaraku, pesan kita baca bersama-sama Roma 2 ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka. Perhatikan baik-baik, menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan saya yang terakhir, saya tidak ingin melihat saudara menangis. Saya tidak ingin melihat saudara meratapi kesalahan hidup saudara hari ini di kekekalan nanti. Ketika saudara berada di hadapan pengadilan Kristus, jangan sampai saudara menyesal bahwa mengapa sejak di dunia kita tidak mempersoalkan perkara-perkara
surgawi yang seperti ini. Kenapa saya sampaikan beberapa minggu yang lalu tentang 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh? Kenapa saya sampaikan tentang kehidupan Daud? Kenapa saya sampaikan tentang kehidupan Yusuf? Kenapa saya sampaikan tentang kehidupan orang-orang yang dibangkitkan dari kematian dan memperoleh kehidupan di dalam Kristus Yesus? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat krusial, hari-hari yang sangat penting sekali. Engkau harus mengingat dengan sungguh-sungguh bahwa dunia yang kita tinggali hari ini itu berbeda dengan dunia kita. Dunia kita lain, Bapak Ibu Saudara. Tidak salah engkau bekerja mencari nafkah untuk mencukupi setiap keperluan kebutuhan hidup rumah tanggamu, itu tidak salah dan itu tidak berdosa. Tetapi yang akan membuat itu menjadi dosa, menjadi seteru salib Kristus, kalau pekerjaanmu, kalau harta kekayaanmu, kalau apa yang menjadi kegiatanmu sehari-hari itu lebih penting daripada Yesus itu sendiri. Engkau boleh mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, tidak salah. Engkau boleh beraktivitas dengan hobimu, tidak salah. Engkau boleh memainkan gadgetmu, tidak salah. Tetapi saya mau katakan, semuanya itu di dalam hatimu yang terutama dan paling utama. Engkau harus memfokuskan hatimu tertuju kepada Allah saja. Karena kita masih ada tinggal di dunia ini, kita belum sempurna. Selama kita tinggal di dunia ini, kita sedang belajar. Kalau kita sedang belajar, kita gagal, kita tidak akan lulus. Bagaimana kita mau tinggal di sebuah kerajaan yang memiliki tata cara, memiliki aturan yang beraneka ragam yang datangnya daripada Tuhan saja, terus kita dipraktekkan di tengah-tengah dunia ini, terus kita tidak bisa mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada di dalam dunia ini yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa lulus untuk tinggal di dalam kerajaan surga? Jadi jangan pernah engkau menangis, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah engkau meratapi bahwa satu kali kelak ketika engkau dihadapkan di sebuah pengadilan tata Allah yang kudus, itu waktunya tidak bisa dikembalikan lagi, ya kan? Tuhan tidak akan kenal engkau, walaupun engkau mungkin sudah berjerih lelah untuk gerejamu, engkau sudah berjuang habis-habisan buat gerejamu. Seperti di firman Tuhan katakan, Tuhan, aku sudah melakukan ini demi namamu, aku sudah melakukan ini demi namamu, aku sudah melakukan ini demi namamu. Tetapi saat itu juga pada waktu hari itu, hari H itu, baru Yesus akan berterang, aku tidak kenal kamu, ternyata engkau. Ya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan tidak merasa bangga akan apa yang sudah saya capai sampai hari ini. Karena apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, itu karena semata-mata saya ingin membalas semua kebaikan Tuhan yang sampai hari ini belum bisa saya lunasi. Apa kebaikan Tuhan yang sudah saya terima, apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat ini belum bisa mencukupi, belum bisa menyelesaikan, belum bisa menutup semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat saya. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita lakukan buat gereja Tuhan, jangan sampai itu membuat engkau bangga dan engkau menjauhkan dirimu dari setiap perjumpaan dengan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, kalau engkau tidak menuruti kebenaran firman Tuhan, ini adalah masa-masa yang sukar. Ya, ini adalah masa-masa yang sukar. Engkau harus memiliki kehidupan yang bijaksana, engkau harus memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, dapat memilah-milah mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Ini masa-masa akhir, ini masa-masa yang sulit, hari-hari terakhir, Bapak Ibu Saudara. Dan ini pasti akan digenapi oleh Tuhan sendiri, kebenaran firman Tuhan, bahwa di hari-hari terakhir manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dia tidak mau mencintai Tuhan, dia tidak mempedulikan agama. Bagi orang yang sudah terbiasa ibadah kepada Tuhan, situasi seperti ini menyiksa mereka. Mereka mau datang di rumah Tuhan karena kondisi yang tidak bisa mendukung. Ini sangat menyiksa bagi orang-orang yang sudah cinta kepada Tuhan. Tapi bagi orang yang menyepelekan ibadah, yang menyepelekan pertemuan-pertemuan ibadah,
Ini merupakan hari kemerdekaan mereka. Merdeka. Pemerintah ibadah di rumah. Nah, di rumah mau ibadah, tidak ibadah itu terserah saya. Tetapi bagi orang yang sudah melakukan firman Tuhan, ini hari-hari yang sangat menyiksa. Sangat menyiksa. Saya, printer saya rusak. Kalau printer saya masih bagus sih, saya mau tempel foto Bapak Ibu sudah di bangku-bangku. Semua saya tempel. Jadi saya khotbah di depan foto. Bapak Ibu saudara, saya mau tempel di bangku-bangku. Tempat duduknya di mana ya, bisa di sana saya tempel. Bagi orang yang jatuh cinta kepada Tuhan, ini hari-hari yang menyiksa. Ke gereja salah, ada ke gereja salah. Waduh, hatinya menggebu-gebu mau ke gereja. Tapi bagi orang yang menyepelekan firman Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari kemerdekaan buat mereka. Dan hari-hari kemerdekaan buat mereka nanti penyesalannya di kekekalannya. Tetapi buat kita yang setia kepada Tuhan, tidak ada kata menyesal, karena di sana kita memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya katakan. Hari-hari ini saya mau katakan, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan, dan sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Ya kan? Hidup saya selama physical distancing ini, Bapak Ibu Saudara, saya abdikan hidup saya untuk belajar. Saya abdikan hidup saya untuk belajar. Saya abdikan hidup saya untuk belajar. Belajar, tidak mudah belajar kebenaran firman Tuhan, tidak mudah belajar untuk merenungkan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya mau katakan kepada kita semuanya, biarlah kita mau sungguh-sungguh memindahkan hati kita tertuju kepada Tuhan, memindahkan konsentrasi kita tertuju kepada Tuhan, memindahkan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, memindahkan segala fokus kita tertuju kepada Tuhan. Dan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, dialah yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Hari-hari ini mungkin minyakmu habis, hari-hari ini mungkin pelitamu hampir padam. Ayo, engkau tidak bisa cari di tempat lain. Engkau hanya bisa dapatkan ketika engkau duduk di dalam hadirat Allah, ketika engkau memfokuskan hatimu hanya kepada Tuhan. Hari-hari ini dunia dicekam oleh sebuah virus yang kecil yang menyebar di berbagai tempat, di berbagai negara, dan menghinggapi di berbagai banyak belahan manusia yang ada di dunia ini. Virus yang sangat kecil, dan itu dampaknya sangat luar biasa di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang agama, di bidang kebudayaan, di bidang pariwisata, di segala bidang aspek kehidupan sangat dipengaruhi oleh sebuah virus yang kecil ini. Orang takut, nggak bisa makan, nggak bisa makan. Orang banyak di PHK pekerjaannya karena banyak perusahaan tutup, banyak kantor-kantor tutup, banyak toko-toko tutup, banyak gelombang PHK besar-besaran terjadi. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena situasi kondisi hari-hari terakhir ini. Banyak orang takut, banyak orang mengalami rasa khawatir, tercekam kehidupannya. Dengan kondisi seperti ini, apakah engkau sebagai orang percaya mau bersantai-santai, mau hidup dengan keinginan daging kita? Mulailah kita mulai fokus memindahkan hati kita kepada Tuhan, memindahkan fokus kita kepada Tuhan, memindahkan pikiran kita kepada Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di surga. Dan ketika engkau dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, firman Tuhan katakan, carilah perkara-perkara yang ada di surga. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Pikirkanlah kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya perekonomian negara saja yang kena dampaknya. Banyak gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya yang ada di negara republik kita, di sinode kita, di gereja-gereja kita,
gereja sidang-sidang jemaat Allah juga mengalami keterpurukan. Banyak mengalami keterpurukan. Gereja-gereja yang masih sewa di gedung-gedung, bagaimana cara bayar? Gereja-gereja yang tiap bulan membayar listriknya sampai jutaan rupiah, bagaimana cara bayar? Dan gereja-gereja yang di pedalaman yang tidak memiliki akses media sosial, bagaimana caranya untuk menyampaikan firman Tuhan? Ini masa yang sangat sulit, masa yang sangat sukar sekali. Dan kita sebagai orang percaya harus memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita memfokuskan hati kita kepada Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah itu Tuhan akan berikan kepada kita. Dan percayalah, setiap orang yang memfokuskan, memindahkan hati dan pikirannya tertuju kepada Tuhan, engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Engkau akan dicukup-cukupkan oleh Tuhan. Keluargamu akan dicukup-cukupkan oleh Tuhan. Usahamu akan dicukup-cukupkan oleh Tuhan, akan dipelihara, akan di-cover oleh Tuhan. Saya merasakan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara juga mengalami sedikit goncangan ekonomi. Tetapi hari-hari ini melalui tangan-tangan Bapak Ibu Saudara memelihara hidup kami sebagai hamba Tuhan. Kami juga mengalami keberkatan dari tangan-tangan Bapak Ibu Saudara. Tangan-tangan yang mengasihi Tuhan, mengasihi hamba Tuhan, terulur semuanya dan tidak pernah membiarkan hamba Tuhannya mengalami kekurangan makanan dan minuman. Itu berarti bahwa saya percaya hari-hari ini engkau yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan dan cinta kepada hamba Tuhan, hidupmu adalah hidup yang memfokuskan, memindahkan hatimu dan perasaanmu tertuju kepada Tuhan saja. Dan ketika itu terjadi, saya percaya engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Engkau akan diberkati oleh Tuhan, engkau akan dijagai oleh Tuhan, dan engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita sejenak. Engkau sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya. Hari ini engkau sudah mendengar firman. Dan tugas selanjutnya engkau harus menyimpannya di dalam hatimu dan melakukannya. Hari ini kita boleh melihat orang-orang yang kuat runtuh dengan sendirinya. Orang-orang yang hebat runtuh dengan sendirinya dengan kondisi yang seperti ini. Apalagi kita. Kalau kita tidak memfokuskan, memindahkan hati kita kepada Tuhan saja, maka kita juga akan mengalami keruntuhan. Milikilah roh yang takut akan Tuhan. Kalau engkau tidak mau melakukan firman Tuhan, berarti engkau menjadikan dirimu seteru salib Kristus. Dan ketika engkau menjadikan salib Kristus sebagai seteru, maka engkau akan kehilangan hadirat Allah. Pagi hari ini bersama-sama dengan keluargamu engkau sudah beribadah. Di rumah-rumahmu engkau beribadah melalui live streaming ini. Saya sebagai seorang hamba Tuhan akan terus mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah engkau berpikir bahwa situasi ini adalah situasi yang sangat enak karena kita tidak beribadah lagi di gereja Tuhan. Engkau tidak akan ada yang pernah melihat engkau datang ke gereja atau tidak. Tetapi perhatikan baik-baik. Justru inilah waktu-waktu yang sakral, sangat penting sekali, krusial, di mana kesetiaanmu akan diuji, kesungguhanmu akan diuji, motivasimu akan diuji. Dan hari ini engkau bukan berasal dari dunia ini. Engkau adalah warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Genapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun hari ini berada, mereka yang live streaming di rumah mereka masing-masing, Tuhan berkati. Mereka yang ada di dalam gereja ini, Tuhan juga tolong berkati mereka semuanya. Biarlah sepanjang 1 minggu ke depan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan sungguh nyata. Setiap aktivitas-aktivitas yang kami kerjakan kiranya Tuhan jadikan berhasil. Setiap kegiatan-kegiatan kami, keluar masuk rumah kami, Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami. Ketika kami berjumpa dengan banyak orang di luar sana, ketika kami ada di luar sana, kami berlalu lalang, kami berjumpa dengan banyak orang.
Kiranya Engkau meng-cover kami, melindungi kami. Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit. Engkau menjauhkan kami dari virus-virus yang mematikan. Engkau memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan daripada anak-anak Tuhan. Mereka yang membuka toko, memiliki usaha sendiri, mereka yang bekerja di koperasi, mereka yang memiliki perkebunan, peternakan, mereka yang menjadi pegawai negeri. Tuhan tolong memberkati mereka. Bagi anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah sampai kuliah perguruan tinggi, bahkan mereka yang sudah bekerja, Tuhan tolong memberkati mereka semuanya. Biarlah perlindungan Tuhan terjadi nyata atas kehidupan mereka, baik mereka yang ada di Tumbang Sambah, mereka yang ada di Palangkaraya, mereka ada di Jakarta, mereka ada di Jawa, mereka ada di Sulawesi Utara, Manado, bahkan mereka yang ada di Papua. Tuhan tolong memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyebar, keluarga-keluarga gereja Ambasador yang menyebar ke seluruh penjuru bumi ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong mereka semuanya, supaya mereka boleh mencari Tuhan dan memindahkan hati mereka hanya fokus kepada Tuhan saja. Berkati mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati makanan minuman mereka secukupnya tiap-tiap hari. Pelihara mereka Tuhan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak baik ini. Biarlah perekonomian daripada umat-umat Tuhan dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan mereka yang sudah memberkati rumah Tuhan dan memberkati kami para hamba Tuhan. Memberkati mereka yang sudah mengasihi Tuhan dan mengasihi kami dengan persembahan-persembahan kasih mereka yang sudah Tuhan, yang sudah mereka berikan kepada kami. Berkati Tuhan, kembalikan dengan berlipat kali ganda. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka, supaya ke depan mereka boleh melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Hamba juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang terus mengambil bagian melayani ibadah tiap-tiap hari Minggu ini Tuhan. Secara live streaming, mereka Tuhan berkati. Mereka boleh meninggalkan orang tua mereka untuk mereka datang ke rumah Tuhan melayani Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Engkau jagai perjalanan mereka keluar masuk rumah ke rumah Tuhan ini. Engkau jagai dari mara bahaya, kecelakaan dan virus-virus yang mematikan, supaya ketika selama masa physical distancing ini Tuhan, mereka hilir mudik rumah dan ke rumah Tuhan ini, mereka dilindungi oleh Tuhan dan dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang kerja di luar kota, mereka bekerja di tengah-tengah hutan. Tuhan tolong berkati, lindungi mereka dari ancaman-ancaman maut, dari ancaman-ancaman bahaya. Tuhan tolong berkati, Tuhan lindungi mereka semuanya, supaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang satu minggu ini aku serahkan semua hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Aku percaya bahwa berkat-berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah engkau, pulang dengan bawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita semuanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati semuanya.